Mungkin di antara teman-teman sekalian banyak sekali nih yang bertanya, apa sih motivasi antum agar bisa menghafal Al-Quran hingga sukses seperti sekarang? Dan kebetulan alhamdulillah ada program dari Wahdah yang bernama Tahfidz Weekend. Nah, di situ mulai ana masuk menjadi sebuah peserta di situ. Dan alhamdulillah istiqomah beberapa bulan, kemudian terhenti di bulan Ramadan. Dan sempat di situ beberapa bulan berhenti dan ana mulai gelisah untuk menyetor lagi di Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syifa'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Quran, niscaya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jikalau kita cinta kepada Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran juga cinta kepada kita dan akan menolong kita di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan sekalian, di hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita telah kedatangan tamu spesial, yaitu Akh Adib. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah seorang mahasiswa yang alhamdulillah telah menghafal 30 juz beserta sanadnya yang langsung bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya, apa sih rahasia beliau sampai bisa menghafalkan Al-Quran beserta sanadnya? Langsung saja marilah kita beranjak ke narasumber kita, Akh Muhammad Adib. Assalamualaikum Akh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, hari ini nampaknya wajah antum sangat berseri-seri. Insyaallah. Mungkin di antara teman-teman sekalian banyak sekali nih yang bertanya, apa sih motivasi antum agar bisa menghafal Al-Quran hingga sukses seperti sekarang? Bagiin dong rahasianya. Nah, awal mula ana menghafal Al-Quran itu di waktu SD, kelas 4 SD tepatnya. Itu awalnya disuruh orang tua pertama. Mulai berjalan dan sampai dengan ana menonton suatu acara di TV. Oh, salah satu acara TV Salah ya? satu acara di TV. Itu programnya Hafidz Cilik Indonesia. Oh, Fisilik, Masya Allah. Dan ana melihat satu pesertanya, kebetulan itu ada Al-Akh Musa yang masih pada waktu itu masih pada saat itu masih umur 5 tahun. Dan dari situ ana mulai termotivasi untuk terus menambah hafalan Al-Quran ana. Nah, Oh, berarti motivasi antum berawal dari melihat Akh Al-Akh Musa 5 tahun yang Masya baru Allah, berusia 5 tahun tapi sudah berhasil menghafal 30 juz. Masya Allah. Dan kapan mulai menghafal? Itu dari kelas 4 SD ya? Nah, dari kelas 4 SD. Dan antum menyelesaikannya itu butuh berapa lama sih? Menyelesaikannya tuh sampai di kelas 3 SMP, awal-awal kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Antum berhasil menghafal ini sendiri di rumah atau pergi sekolah di pondok pesantren atau? Waktu SD alhamdulillah telah menyelesaikan sebanyak 15 juz yang udah distorkan. Nah, tetapi itu cuman masih ya hafalan-hafalan yang berlalu aja, yang intinya cuman udah distorin. Nah, setelah itu SMP orang tua ana mutusin ana untuk homeschooling aja. Homeschooling. Dan kebetulan Umi ana juga banyak mendengarkan, banyak menyimak hafalan anak ketika di rumah. Dan kebetulan alhamdulillah ada program dari Wahdah yang bernama Tahfidz Weekend. Nah, di situ mulai ana masuk menjadi sebuah peserta di situ. Dan alhamdulillah istiqomah beberapa bulan, kemudian terhenti di bulan Ramadan. Dan sempat di situ beberapa bulan berhenti dan ana mulai gelisah untuk menyetor lagi di Ustadz. Nah, kemudian ana cari kontak Ustadz itu dan ternyata beliau seorang mudir di pondok, salah satu pondok ada yang di Makassar yang bernama Pondok Wadil Qurra. Nah, dan ana pergi ke situ dan ternyata alhamdulillah ana bisa melanjutkan setoran ana lagi ke Ustadz. Nah, Oh, berarti antum
karena telah meninggalkan hafalan itu sebentar, jadi gelisah, merasa gelisah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah tips antum untuk menghafal itu apa sih? Kan biasanya kalau kita ingin menghafal tuh baru baca sedikit sudah bosan, merasa bosan. Nah, apa sih tipsnya supaya kita itu menghafal tapi bisa menahan rasa bosan tersebut? Apakah ada hal yang ingin dicapai dulu atau apa? Bisa antum berikan tipsnya? Nah, yang paling pertama, yang pastinya itu niat yang kuat dulu pertama. Insyaallah niat ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Nah, dari situ insyaallah walaupun badai sekalipun yang menghalang kita untuk menghafal Quran, insyaallah kita bisa terjang, bisa kita lewatin apapun itu. Insyaallah. Jawaban yang luar biasa dari narasumber kita. Kalau boleh tahu, Adib ini dapat sanad dari mana sih? Ana kebetulan waktu SMA itu mondok di sebuah pondok yang ada di Yogyakarta, bernama Pondok Imam Abu Amr Ad-Dani, Yogyakarta. Nah, di situ ana menyetorkan hafalan ana tasmi' dengan Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi. Nah, di situ ana mendapatkan sanad dari beliau. Oh, berarti antum mendapat sanad dari beliau. Masya Allah. Apa saja tantangan antum selama menghafal? Misalnya, selama antum menghafal itu, misalnya antum sementara menghafal nih, nah tiba-tiba ada panggilan kemana begitu. Jadi otomatis hafalan kita kan tidak jadi karena kita ingin pergi tempat tersebut kan? Atau bisa antum jelaskan tantangan-tantangan antum itu apa semua? Tentunya tantangan untuk menghafal Al-Quran itu sangatlah banyak. Cuman ya salah satunya mungkin waktu kita untuk bermain tuh jadi berkurang. Nah, tentunya pasti itu. Jadi misalnya ada ajakan teman, ayo main bola, ayo kemana gitu. Itu harus kita tepis dulu untuk ikut serta dalam ajakan itu. Soalnya kalau misalnya kita ikut, hafalan jadi tertunda. Nah, jadi intinya tantangan untuk menghafal Al-Quran itu banyak banget. Cuman kembali lagi tuh kita harus sabar untuk menjalani itu. Dan harus memperbaiki niat tentunya. Nah, selalu memperbaiki niat. Masya Allah. Cara membagi antum untuk menghafal itu gimana? Dan waktu-waktu bagus untuk menghafal itu kapan saja? Subuh kah atau di maghrib atau di waktu apa? Bisa antum beritahu? Kalau metode ana sendiri yang ana dapetin kemarin di Yogyakarta, itu habis subuh itu kita ziyadah, maksudnya menambah hafalan baru, menghafal di situ, dan kita bisa storekan nanti di waktu duha, di jam-jam sekitar jam 8 atau jam 9. Nah, insyaallah di subuh itu hafalan itu cepat masuknya. Kalau masih kita baru bangun habis itu langsung menghafal Al-Quran, insyaallah cepat masuknya. Nah, dan kalau untuk murajaah itu paling malam, kalau enggak habis zuhur. Nah. Oh gitu. Jadi para teman-teman sekalian, jadi kita dapat mengetahui bahwasanya waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk menghafal. Jadi kita jangan, misalnya kita merasa mengantuk pada waktu subuh, tentu kita mengantuk kan? Kita harus melawannya. Agar apa? Agar hafalan kita mudah masuk. Dan apa salah satu cara dan apa salah satu tantangannya, yaitu ngantuk tersebut. Jadi kita harus mampu menghafalkan, kita harus mampu untuk melawan ngantuk tersebut. Gimana? Iya. Itu juga salah satu tantangan terberat bagi para penghafal Quran ketika waktu subuh, ataupun bisa bahkan untuk bangun di sepertiga malam untuk menghafal Quran, beribadah kepada Allah. Insyaallah dengan atas izin Allah kita dapat dipermudah untuk menghafal Al-Quran. Suka duka antum dalam menghafal Al-Quran apa aja sih? Ya tentunya banyak ya. Kalau dibilang suka duka, mungkin perjuangannya tuh sangatlah berat kalau diingat-ingat. Tapi kalau diingat-ingat tuh kayak wah seru banget ternyata dulu. Nah gitu. Tapi kalau dibilang momen yang paling ana ingat ketika ana menghafal Al-Quran itu ketika waktu masuk di Jogja. Ketika masuk di Jogja, pertama-tama di pondok ana di Jogja itu kita nggak boleh langsung nyetorin hafalan. Kita minimal 2 bulan tahsin untuk memperbaiki makharijul huruf kita, tahsin kita, tajwid kita. Nah, di situ baru diperbolehkan untuk menyetorkan hafalan kepada asatidzah. Nah, setelah itu sebulan waktu anak udah masuk, kata Ustadz Ana, insyaallah ini udah bagus nih. Coba kita tes tahsin antum, tajwid antum ke syekh. Nah,
Setelah itu waktu ana maju ke Syekh di tes untuk tahsinnya, ternyata baru ana baca ta'awudz itu sudah Masya Allah, Syekh langsung intinya marah lagi. Oh, langsung intinya. ditegur gitu. Iya, kayak Syekh tuh beliau bilang kayak antum kurang sabar apa segala gini. Bahkan sampai guru ana sendiri tuh dimarahin, antum kurang sabar mendidik gini. Dan di situ sampai anak kayaknya anak udah nggak kuat untuk mau keluar di sini, kayaknya udah nggak bisa di sini. Berarti di titik itu antum merasa Iya. sangat Nah. shock begitu ya? Nah, sampai mungkin ana langsung telepon orang tua ana, Umi gitu, ibu mau kayaknya udah nggak kuat di Jogja nih, mau pulang aja, nggak kuat di sini. Tapi alhamdulillah dengan dukungan orang tua serta doa-doanya mungkin yang alhamdulillah sampai sekarang ini ana bisa sampai di titik ini. Insyaallah. Nah, sekarang kita ingin motivasi dari antum. Bisa antum berikan kepada teman-teman sekalian yang menonton acara kita. Bisa antum berikan motivasi untuk mereka agar mereka bisa termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Nah, buat teman-teman pemirsa, para penonton Sahih Dakwah TV, bagi teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran, ketahuilah bahwa sesungguhnya menghafal Al-Quran itu sangatlah mudah. Soalnya telah dijelaskan, pada Al-Quran, walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran di situ. Jadi kembali lagi dengan niat yang tulus dan Alhamdulillah, itulah tadi sharing-sharing kita bersama narasumber kita Akh Adib tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik dan lain sebagainya. Dan insya Allah semua apa yang telah kita pelajari dari beliau akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan dapat kita ketahui bahwasanya menghafal Al-Quran itu gampang kok, asalkan niatnya sudah benar. Saya Renaldi undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.